Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Iin. Sehat, Bu? Selamat siang, Alhamdulillah sehat, Pak Gimana? Panji sehat, Pak? Alhamdulillah sehat ini, Bu. Hujan ya, Bu, di situ ya, Bu ya? Alhamdulillah mendung, tetapi Oh, belum masih turun mendung. ini, Pak. Iya. Masih mendung. Mau ngobrol ini, Bu Iin, terkait dengan permasalahan yang kemarin sempatnya dengan cerita itu. Oh, enggak, Iya. Pak. Gimana, Bu, itu, Lanjut. Bu? Ini, Pak, saya kan di SMK ngajar mapel produktif, Pak. Produktifnya itu project kreatif dan kewirausahaan. Itu Hmm, untuk mapelnya, durasi jamnya untuk per minggunya itu untuk kelas 12-nya 8 jam dan untuk kelas 11-nya 5 jam. Nah, itu kan termasuk mapel yang memiliki durasi lama ya, Pak. iya. Nah, biasanya kan ada prakteknya, tetapi pada saat tertentu itu hanya teori saja. Sebelum kita memulai praktek kan diawali dengan yang namanya teori, karena memang teori-teori tersebut harus disampaikan terlebih dahulu sebelum diadakan praktek, seperti itu, Iya. Pak. Nah, untuk di kelas itu durasinya lama, jadi kadang-kala itu menyebabkan ada beberapa siswa yang mengantuk, Pak, di kelas. Hmm. Oke. Oke. Berarti dari apa namanya obrolan kita nanti, Bu In pengennya itu ya, Bu ya. Bagaimana sih caranya agar anak tidak ngantuk seperti itu ya, Bu ya? Iya, betul, Iya. Pak Mungkin Panji. selama ini Bu In sudah apa namanya meneliti atau riset kecil-kecilan itu kira-kira kenapa sih Bu mereka mengantuk itu kenapa, Bu? Oh, pernah saya langsung bertanya sama anaknya itu, jawabannya, saya malam begadang, Bu. Kemudian tidurnya jam 2 pagi atau mau subuh seperti itu. Hmm. Ya, jawabannya paling kebanyakan itu, Pak, begadang. Jadi paginya itu lesu atau pada saat berada di kelas itu tidak fokus atau mengantuk karena memang waktu tidurnya itu yang sangat kurang, karena yang harus biasanya di untuk tidur para siswa itu kan kurang lebih 8 jam ya, Pak, kalau untuk Hmm. malam itu kan sangat kurang sekali, karena dari jam 2 kemudian baru bangun mungkin jam 5 atau jam 6 kan hanya separohnya saja dari waktu yang ideal untuk tidur siswa, Iya. Pak. Lah itu begadangnya ngapain Bu katanya, Bu? Itu mainan, Pak, game, Pak. Oh, iya iya Game, iya. ya. Biasa Nge-game anak-anak ya. SMK nggih mainan game. Oke. Terus Laptop. yang sudah Bu Iin lakukan itu selama ini apa, Bu? Pertama itu saya bertanya langsung kepada anaknya, kamu ngantuk itu kenapa? Hmm. Dan dijawab anaknya, saya main game, Bu. Kenapa sih kamu main game sampai malam, sedangkan kamu kan tahu paginya itu harus berangkat sekolah, dan resikonya kalau kurang tidur kan pasti tidak akan fokus pada saat pelajaran berlangsung, seperti itu. Jadi kamu maunya seperti apa? Mau seperti ini terus untuk begadang, main game terus pada saat malam, nanti di kelas itu kamu pasti tidak fokus dan mengantuk. Terus anaknya menjawab, iya, Bu, saya akan mencoba memanage waktu saya agar tidak tidur pada dini hari. Untuk jam 9 ingin
mulai tidurnya jam 9 Bu. Nah, terus caranya seperti apa Mas? Gitu. Kebanyakan memang laki-laki ya Pak siswanya yang sering ngantuk dan sering main game. Iya, kamu mau mulai tidur jam 9 dan mengurangi main gamenya kamu? Iya Bu, saya mau gitu. Jadi saya tidak lesu Bu kalau di kelas. Memang saya kalau kurang tidur sangat lesu, maunya tiduran di kelas, tidak fokus dengan pelajaran seperti itu. Berarti yang dilakukan Bu Iin menasehati anak tersebut begitu ya Bu ya. Selain itu ada lagi apa enggak Bu? Oke, ada lagi misal istirahat singkat, jeda sejenak, melakukan aktivitas fisik ringan, misalkan ayo semuanya, tidak hanya kepada anak yang ngantuk saja, tetapi kepada semua siswa, ayo kita melakukan relaksasi atau kita melakukan pergerakan ringan untuk menggerakkan otot-otot tubuh kita yang kaku seperti itu. Jadi kan nanti semua anak kan bergerak atau jeda istirahat sebentar dari pelajaran yang tengah berlangsung untuk mengurangi sepaneng atau ada juga yang ngantuk, jadi agar mereka mulai bisa rileks lagi atau mulai bisa konsentrasi lagi untuk belajar kembali. Itu contohnya kita berdiri semua, ayo lakukan pergerakan tangan diputar-putar atau pundak diputar-putar, kemudian kepala digeleng-geleng, diputar. Seperti itu sih Pak yang saya lakukan agar mengurangi rasa kantuknya atau melek. Ice breaking kayak gitu ya Bu ya. Ice breaking dan kegiatan gerak. Berarti ada dua hal, satu yaitu tadi yang menasehati begitu, yang kedua bergerak seperti itu. Tapi seberapa konsisten Bu Iin dalam melakukan itu? Apakah setiap kali pelajaran atau bagaimana Bu? Itu harus konsisten Pak, untuk setiap kali pelajaran itu harus terus dilakukan agar menjaga kondisi atau konduktivitas di dalam pelajaran agar mereka tidak terkesan jenuh atau bosan dengan ritme pelajaran yang ada seperti itu. Berarti setiap pelajaran itu selalu seperti itu. Lalu tingkat keberhasilannya berarti ini sudah diterapkan apa belum Bu? Sudah Pak. Sudah diterapkan. Perubahannya bagaimana Bu Iin setelah dilakukan itu? Dengan adanya ice breaking, kemudian jeda istirahat sebentar, murid yang ngantuk tersebut alhamdulillah menjadi rileks, kemudian fokus dengan pelajaran yang akan diterima. Kemudian selain itu juga dilakukan diskusi kelompok agar mereka itu tidak hanya mendengarkan saja, seperti itu, maju ke depan dengan mempresentasikan diskusi kelompok yang sudah ditugaskan. Berarti malah tambah ada satu lagi itu yang Bu Iin sebutkan tadi ya Bu, yaitu perubahan di metode pembelajaran berarti ya Bu ya? Iya betul, tidak hanya mendengarkan saja, tetapi siswa yang maju ke depan untuk menjelaskan atau berdiskusi dengan semua teman di kelas mengenai materi yang sudah dipelajari. Ya, oke Bu Iin, itu kaitannya dengan siswa yang ngantuk tadi. Tadi kita sudah ngobrol banyak, ya yang jelas ketika itu dilakukan secara konsisten, insya Allah itu akan menghasilkan tujuan yang tadi Bu Iin inginkan, yaitu siswa tidak mengantuk, Ibu nggih. Nggih Pak Panji. Mungkin saya hanya membantu bisa sharing ya Bu, yang penting kita sharing hari ini terkait dengan permasalahan siswa. Semangat terus Bu Iin, semoga apa yang jenengan lakukan secara bisa berhasil gitu ya Bu ya. Oke Pak Panji, terima kasih. Selamat siang atas waktunya.
Oke, Monggo. terima kasih sama-sama Bu In. Ya, cukup sekian dulu nggih Bu, karena singkatnya waktu jadi kita harus berpisah dulu sebentar. Nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat siang Pak Jais. Selamat siang Bu In. Bagaimana kabarnya Pak Jais hari ini? Alhamdulillah sehat. Walaupun agak capek sedikit, tapi sehat yang penting. Nggih, mendung napa terang Pak di situ? Ini mendung, malah kayaknya bentar lagi hujan lebat ini udah. Bentar lagi. Kayaknya udah mau turun hujan. Ini Pak Jais kemarin sempat ngobrol-ngobrol apa ya? Bu. Iya, itu berkaitan dengan siswa saya. Itu kan kemarin saya sudah ngobrol ke Bu In. Saya minta pendapatnya dari Bu In karena ketika saya mengajar ini kebetulan kan saya guru BK. Jadi kadang-kadang ketika saya mengajar itu siswa kurang begitu memperhatikan karena mereka menganggap pelajaran gerakan tidak ada di rapot gitu. Akhirnya saya sulit sekali membawa siswa saya untuk bisa fokus, untuk bisa termotivasi, untuk dalam mengikuti layanan BK. Walaupun kadang-kadang ya ada yang minat juga, tapi itulah kadang-kadang mereka kurang bersemangatnya karena mungkin mereka menganggaplah BK itu di rapot nggak ada. Jadi saya menginginkan siswa saya itu walaupun layanan BK tidak berada atau tidak masuk di dalam rapot, saya menginginkan ya mereka tetap bersemangat dalam mengikuti semua materi-materi pelajaran yang saya berikan atau layanan yang diberikan. Tidak cuma pembelajaran-pembelajaran yang lain yang ada di rapot, tapi saya yang tidak ada di rapot pun saya kepinginnya siswa itu betul-betul memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan apabila ada tugas dari saya ya betul-betul mereka mengerjakan karena selama ini ada beberapa yang tidak begitu memperhatikan ini. Kira-kira apa ya atau bagaimana ya Bu In ya yang harus saya lakukan? Oh iya Pak, jadi Pak Jais ini di kelas pas mata pelajaran BK itu siswanya kurang memperhatikan ya, kurang memperhatikan pada saat Pak Jais di kelas, kemudian ada beberapa anak yang tidak termotivasi, kemudian karena menganggap menganggap BK itu tidak ada di rapot ya Pak ya. Kira-kira kurang termotivasinya karena apa sih Pak anak tersebut kalau tidak memperhatikan Pak Jais? Mungkin pernah saya tanya-tanya beberapa siswa, kamu kenapa sih kayaknya kurang memperhatikan banget? Katanya mereka waktu Pak kurang asik, saya minta media dong Pak, misalnya ada film, ada cerita, atau ada film-film yang berkaitan dengan sejarah gitu loh. Jadi mereka menginginkan media-media yang saya berikan kepada mereka itu yang menarik, bisa film, bisa tentang cerita-cerita yang berkaitan dengan orang-orang yang sukses atau apa. Jadi pernah saya tanya ke siswa, itu jawabannya seperti itu sih. Oh iya, berarti siswanya ini menginginkan media pembelajaran yang berbeda-beda ya Pak ya, agar siswa tersebut tidak merasa bosan atau jenuh dengan materi BK atau bimbingan konseling yang Bapak Jais berikan seperti itu ya Pak ya. Selain dengan media pembelajaran seperti video atau PPT atau PowerPoint itu ada tidak selain itu yang Bapak Jais lakukan?
Ya selain saya menggunakan itu, kadang-kadang saya menggunakan sosial drama Bu. Jadi saya menggunakan drama ke siswa, misalnya ayo bikin apa namanya tata krama misalnya lagi materi sopan santun atau tata krama, saya menggunakan sosial drama, ada yang jadi guru, ada yang jadi siswa, terus bagaimana cara ada apa sopan santun terhadap bapak ibu guru kepada teman, misalnya bagaimana. Saya juga mempraktekkan itu sosial drama. Anak-anak kelihatannya sih asik itu kalau saya pakai sosial drama. Mereka mengikuti dengan sangat senang karena mereka langsung bermain peran gitu. Iya, berarti ciri-ciri dari gaya belajar siswa yang ada di sekolahannya Pak Jas itu suka mempelajari hal-hal yang baru ya Pak ya. Iya. Yang kayak tadi suka bermain peran, dengan bermain drama mereka asik atau bisa mengikuti materi dengan baik. Kemudian berarti itu seperti gaya belajar kinestetik apa nggih Pak? Yang gerak, suka gerak, menggerakkan badannya atau tidak senang di tempat seperti itu. Jadi sukanya bergerak-gerak seperti itu. Kemudian mereka juga suka yang melihat yang audiovisual itu, yang mendengarkan video dari video yang Bapak Jais putar agar berbeda dengan materi atau yang biasanya mungkin hanya metode ceramah saja, tetapi dengan adanya video mereka bisa melihat, kemudian mereka bisa mendengar, jadinya materi tersebut juga bisa terserap dengan baik. Untuk komitmennya atau tanggung jawabnya yang Bapak Jais sudah implementasikan atau yang sudah dilakukan itu yang apa Pak? Yang mana Pak? Oh iya, saya sudah melakukan dua-duanya. Saya sudah mencoba memperbanyak media, termasuk ada film, ada drama, termasuk action juga ya, tadi ada sosial drama. Ya alhamdulillah sih anak-anak sekarang sudah mulai menunjukkan perbaikan, artinya sudah mulai termotivasi, mereka ingin mengikuti materi saya dengan baik. Itu karena mungkin saya sudah menggunakan berbagai macam media, termasuk ada sosial drama ini. Gitu, iya. Berarti untuk penerapan dari metode-metode tersebut berarti sudah diterapkan setiap kali Bapak Jais itu masuk ke dalam kelas dari siswanya Bapak Jais, seperti itu ya Pak ya? Ya, saya terapkan seperti itu agar mereka betul-betul termotivasi atau selalu ingin mendengarkan atau selalu ingin mengikuti materi layanan dari saya. Iya, untuk materi BK-nya itu biasanya tiap minggu itu berbeda ya Pak? Berbeda, ya berbeda. Ya, baik. Untuk pembicaraan kita siang ini mungkin itu yang bisa dilakukan untuk Bapak Jais tadi agar siswanya tidak bosan atau agar siswanya termotivasi di dalam pembelajaran Pak Jais sendiri ya. Jadi harus disediakan berbagai macam metode pembelajaran atau gaya belajar yang berbeda-beda agar siswa tersebut termotivasi di dalam belajarnya. Oke, seperti itu nih Pak Jais. Terima kasih atas diskusinya. Semoga kedepannya Pak Jais bisa mengimplementasikannya secara lengkap. Kedepannya selalu dilakukan.
Terima kasih Bu Iin atas saran pendapatnya. Mudah-mudahan saya nanti ke depan bisa melaksanakan tugas pembelajaran khususnya layanan BK dengan baik, sehingga siswa-siswa saya termotivasi untuk mengikuti semua layanan yang diberikan. Terima kasih sekali Bu Iin atas petunjuknya, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan itu semuanya. Jadi sekarang sudah lega ini Bu Iin, sudah merasa nyaman, sudah lega karena ada masukan-masukan tadi yang diberikan oleh Bu Iin kepada saya. Terima kasih Bu Iin. Oke, sama-sama Pak Jais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Satria, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Jais, selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya Pak Satria, sehat? Alhamdulillah sehat ini Pak, sehat waras. Luar biasa ya. Ya mudah-mudahan kita sehat terus. Amin, amin. Kita sehat. Ya, ini amin. Pak Satria melanjutkan bincang kita kemarin yang tertunda ini. Oh iya Pak, iya benar. Kemarin kan Pak Satria bercerita tentang bagaimana muridnya untuk menggunakan motor standar atau gimana Pak? Coba lagi Pak. Iya Pak, itu jadi kami kan di Kutasari itu banyak banget anak yang motornya itu kayak bobokan gitu, terus Pak nggak ada spionnya, terus nggak ada lampunya, kadang kayak gitu, terus ban kecil dan lain sebagainya lah. Intinya banyak sekali pelanggaran tentang penggunaan motor. Itu kan kami di Bapak Ibu guru lah terutama itu kan risih Pak melihat anak anak sekolah motornya seperti itu, motornya kayak urakan banget ya gitu Pak. Baiklah Pak Satria, intinya tadi saya sudah menangkap bahwa Pak Satria dan teman-teman di Kutasari itu kepinginnya anak-anak belajar berangkat sekolah dengan tertib dan disiplin, tapi motornya ya sesuai aturan lah ya, standar gitu ya. Iya betul. Ya gitu ya. Baik. Jadi Pak Satria menginginkan siswanya tetap disiplin berangkat ke sekolah, tapi tetap menggunakan motornya pun motor yang standar begitu ya Pak ya. Iya Pak, betul Pak. Terus ya. Kemudian untuk pelaksanaannya nih, untuk mewujudkan tujuan Pak Satria tadi dan teman-teman di Kutasari, hal apa yang pernah dilakukan oleh Pak Satria dan teman-teman? Iya, kami dan teman-teman itu kemarin pernah sepakat Pak, itu jadi melarang anak membawa motor yang seperti itu atau yang tidak standar. Ya, jadi anak yang motornya tidak standar itu tidak boleh dibawa atau tidak boleh dibawa ke sekolahan, masuk ke sekolahan itu nggak boleh. Tetapi yang menjadi permasalahan berikutnya adalah ternyata motor-motor itu adalah motor satu-satunya mereka Pak. Bahkan bukan hanya motor satu-satunya anak, tapi motor satu-satunya di keluarga itu Pak. Itu ya, dan banyak yang seperti itu sehingga terpaksa akhirnya mereka harus tetap membawa gitu karena tidak ada pilihan lain untuk berangkat ke sekolah. Ya sudahlah, saya rela dihukum, rela dimarahi ibaratnya seperti itu. Anak itu udah nekat lah, harap domai, harap ngapa gitu, mau dimarahi ya nggak apa-apa, wong saya kesininya hanya bisa satu akses, yaitu pakai motor yang itu, seperti itu Pak. Sehingga kalau ini dilakukan terus menerus mungkin efeknya nanti malah siswa juga nekat akhirnya. Ya sudah, kalau seperti itu kami nggak sekolah seperti itu Pak. Di satu sisi kami sudah ada solusi, oh ya solusinya tegas di aturan, tapi di sisi lain nanti malah anaknya tidak sekolah ini Pak. Ini jadi masalah berikutnya setelah kami melakukan istilahnya aksi yang itu Pak, untuk menertibkan kendaraan gitu Pak Jais. Ya, tadi sepenangkap saya Pak Satria dan teman-teman di Kutasari itu sudah melakukan action atau sudah melakukan tindakan bagaimana mewujudkan siswa berangkat tapi tetap menggunakan motor standar. Tapi yang terjadi adalah karena itu
memang motor satu-satunya, akhirnya mereka bisa tidak berangkat ya. Akhirnya malah Pak Satria dan teman-teman ya wis lah, yang penting mangkat atau yang penting berangkat daripada nanti malah tidak berangkat. Begitu ya Pak Satria tadi ya. Betul sekali Pak Jais. Ya, karena tadi setelah melakukan apa ya aksi yang satu itu plan A lah ibaratnya kayak mengatakan itu plan A, ternyata ada dampak yang lebih besar lagi yaitu angka kehadiran siswa. Itu seperti itu Pak. Oh, gini. Sudah melakukan aksi tapi malah ada dampak gitu ya Pak ya. Reaksi lagi itu. Iya. Terus setelah mengetahui seperti itu bahwa anak memang itu adalah motor satu-satunya, kalau mereka tidak menggunakan itu berarti tidak berangkat sekolah. Mungkin apa yang dilakukan berikutnya oleh Pak Satria dan teman-temannya, ada action yang lain atau bagaimana Pak? Ya, ini sih actionnya sementara ini apa namanya kami untuk standarnya yaitu yang penting yang terlihat lah Pak. Kami apa ya menurunkan level apa namanya ya grade-nya ya, grade ketertibannya itu kita turunkan seperti itu. Jadi yang penting ya ada spionnya, ada bannya walaupun bannya masih kadang agak kecil ya nggak apa-apa lah kayak gitu. Knalpot ya misalnya agak bobokan ya di apa ya dikurangi sedikit ya gitulah, jangan yang terlalu ekstrim itu seperti itu Pak. Tapi ternyata anak-anak itu masih saja pengennya bawa yang seperti itu dan bersikeras. Sehingga rencana berikutnya itu kami sebenarnya pengen ngobrol dengan jajaran Polsek Pak sekitar Kutasari sampai ngobrol dengan warga sekitar karena ternyata banyak juga anak-anak yang modelnya itu motornya dititipkan Pak. Oh, dari keluarga gitu ya? Iya, sehingga kami udahlah difasilitasi sekalian. Yang penting penitipannya itu benar-benar bertanggung jawab. Ya, jadi bahasa kami di sekolahan nantinya pengennya adalah silakan datang ke sekolah dengan motor yang standar. Motor yang tidak standar tidak boleh masuk. Tetapi di sekitar sekolahan itu sudah ada apa ya ceritanya tempat-tempat parkir ya gitulah. Tapi kami tidak mengkondisikan anak untuk ke situ. Berarti artinya ketika mereka mau motornya tidak standar ya konsekuensinya ya parkir silahkan. Tetapi kan nanti bayar jadinya. Nah itu mungkin rencana berikutnya mau seperti itu Pak. Itu bagus banget tuh. Artinya apa? Ketika sudah melakukan ada sesuatu kemudian action, kemudian ada trip A plan A, plan B sampai dengan plan C itu kelihatannya tadi sampai dengan Polsek itu menurut saya itu bagus sekali sehingga itu anak-anak apa yang tadi dikerjakan oleh Pak Satria dan teman-temannya di sana itu tetap mengusahakan tujuannya tadi tetap standar, tapi mereka tetap sekolah, ternyata ada jalan keluarnya. Itu tadi ada apa? Disediakan kantong-kantong parkir yang berada di masyarakat, walaupun sekolah sendiri tidak melegalkan, cuma ada yang sesuatu yang seperti itu gitu ya. Betul Pak, iya. Jadi kami tetap silahkan datang ke sekolah dengan membawa motor standar parkir di sekolahan. Jika tidak standar tidak boleh masuk ke sekolah, kan hanya seperti itu Pak bahasa kami mungkin seperti itu. Itu malah bagus sekali Pak Satria karena mengakomodasi semuanya siswa yang terpenuhi, aturan sekolah juga terpenuhi. Nah, itu silahkan Pak Satria untuk hal semacam itu bisa untuk dikembangkan di berikutnya. Itu malah menurut saya keren sekali. Kita semua bisa terakomodasi apa namanya? Bisa bisa difasilitasi oleh sekolah itu oleh Pak Satria dan teman-temannya. Berarti menurut Pak Jais bagus kayak gitu Pak solusinya Pak? Iya bagus sekali itu. Tinggal dikembangkan, silakan untuk berkomitmen dengan teman-teman semuanya sehingga nanti apa yang kita harapkan sekolah siswa masuk ke sekolah dengan motor standar tadi itu, tapi kedisiplinan tetap ada, minat belajar mereka masih tetap ada, itu malah keren sekali itu. Bagus banget. Oke, kalau Pak Jais ketika seperti itu saya jadi tambah semangat ini Pak untuk melakukan ini. Oh ya, saya yakin lah
Berarti seperti itu, mungkin nggak usah pakai sampai plan Z nanti Pak. Sudah selesai di plan itu mungkin. Oke, terima kasih Pak Tritya, keren sekali. Saya tunggu kabar baiknya. Saya tunggu kabar baiknya bahwa siswa-siswa SMK Kutasari itu sudah melaksanakan ketertiban, bahwa motornya standar, tapi mereka tetap hadir tepat waktu. Begitu Pak Tritya, silakan. Terima kasih juga Pak Jais atas penguatannya, atas motivasinya, dan saya jadi semakin tergerak, semakin yakin untuk akan melakukan ini. Terima kasih Pak Jais. Oke, sama-sama Pak Satria. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.